Untuk saat ini destinasi yang menjadi fokus dari inJourney ini apa saja sih Pak? Sebetulnya kita kan memang mendevelopnya itu base-nya adalah sesuai dengan 5 DPSP yang disepakati oleh pemerintah. Jadi ada Labuan Bajo, ada Mandalika, kemudian ada Toba, Likupang, sama satu lagi itu Joglo Semar. 5 ini yang kita kembangkan dan kita upayakan ini juga menjadikan trafficnya meningkat dengan signifikan. Dan masing-masing kita kembangkan dengan cukup masif ya. Jadi kalau di Joglo Semar itu kita mengembangkan remaster plan Borobudur. Jadi nanti Borobudur itu akan berubah menjadi Buddhist temple dan destination karena ini memang masyarakat Asia Tenggara ini jumlah penganut Budanya sangat besar. Nah ini kita lihat satu potensi yang luar biasa. Di Joglo Semar juga kita mengembangkan Kota Lama Semarang. Kemudian kita juga mengembangkan Stasiun Tugu. Kita juga mengembangkan beberapa heritage place di Semarang dan Jogja. Kemudian di Bajo tentu kita mengembangkan Promenade Bajo, kemudian membangun Hotel Meru Ora di Bajo. Kita membuat event juga di Bajo. Jadi ada event New Year's Eve, kemudian juga beberapa event ke depan akan kita buat, termasuk juga international diving competition dan lain sebagainya. Kemudian di Mandalika juga tentunya, ini karena salah satu destinasi prioritas, super prioritas kita. Nah Mandalika ini kan kita sudah tahu masalah soal MotoGP, WSBK, kita akan kembangkan equestrian. Ini bulan ini kita akan tanda tangan untuk lomba balap kuda internasional di sana. Ada golf course juga sedang kita kembangkan. Kemudian nanti tentu saja ada resort and villa. Oke. Nah, yang sempat ramai ini gimana nih Pak? Yang soal katanya betul nih Pak, inJourney merugi bahkan sampai 4 triliun gara-gara Mandalika ini. Jadi ini satu kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita menjelaskan kepada masyarakat. Memang pada waktu itu salah persepsi dan salah penangkapan antara hutang dan rugi. Sebetulnya bukan rugi, tetapi memang kalau kita lihat secara korporasi tentu any corporation di dunia pasti punya hutang. Dan umumnya malah terbalik ya, hutang lebih dominan 30% equity, 70% hutang. Tapi dalam kasus ITDC, equity kita justru 70% lebih. Hutang kita cuma 4,6 triliun, itu hutang kita. Which is itu sangat kecil dibandingkan dengan sizing korporasi. Tetapi waktu itu mungkin teman-teman menangkapnya keliru. Ini satu hal. Jadi bukan rugi 4,6 triliun, tetapi itu utang perusahaannya itu bisa dilihat di neraca dan lain sebagainya. Secara korporasi, secara korporasi, bukan karena Mandalika. sirkuit Mandalika. Nggak ada hubungannya dengan sirkuit. Nah, yang kedua adalah pemahaman mengenai Mandalika. Mandalika ini sebetulnya kawasan 1.200 hektar, bukan sirkuit. Nah, mungkin beberapa daripada teman-teman tidak memahami bahwa Mandalika itu karena yang terkenal kan sirkuitnya, jadi dianggap itu Mandalika itu sirkuit. Nah, yang ketiga mengenai rugi. Jadi bagaimanapun secara korporasi tentu setiap event kita melakukan evaluasi. Sebagaimana saya pernah sampaikan, parameternya tentu satu, kita harus lihat exposure-nya. Jadi satu event itu ada 3 parameter yang kita ukur. Satu adalah media exposure-nya. Apakah event itu kemudian memiliki media exposure yang signifikan untuk sehingga mempromosikan destinasi kita. Yang kedua, economical impact. Dia memberikan impact nggak terhadap perekonomian daripada masyarakat setempat. Yang ketiga tentu return on investment-nya. Kalau kita invest tentu kita cek return on investment. Nah dalam kasus semua event yang kita selenggarakan untuk mempromosikan 3 parameter ini harus tercapai. Kalau tidak tercapai tentu saya sebagai yang memimpin perusahaan ini mereview ini masih bisa kita continue atau tidak. Nah waktu itu di dalam rapat itu saya menyampaikan bahwa karena ketiga parameter ini tidak tercapai mestinya ini kita stop gitu. Nah karena WSBK. Nah karena itu di dalam rapat disampaikan, kemudian mungkin diambil sepotong-sepotong, jadi seolah-olah yang muncul itu narasi sirkuit rugi 4,6 triliun. Sebetulnya nggak ada, sirkuitnya nggak rugi. 3,6 triliun dan tambah 1 triliun itu adalah hutang perusahaan, yang which is itu normal. Kita mampu menyicil, jadi nggak ada masalah. Yang rugi itu adalah WSBK, bukan MotoGP. Jadi harus dilihat satu persatu gitu. Nah, ini kesempatan yang baik sebetulnya kita menjelaskan dan mudah-mudahan nanti jadi clear di masyarakat. Tidak seperti itu sebetulnya gitu. Oke, WSBK berarti dihapus nih Pak? Belum juga, kita masih review. Berarti saat ini masih menjadi pertimbangan kita dari inJourney. bernegosiasi ya. Kita lihat lagi mungkin nggak ini event ini
mencapai 3 parameter tadi atau tidak gitu. Cara bisnis ini oke nggak ya? Iya, Oke. bagaimanapun pertanggungjawaban kita kan bisnis ya. Jadi kalau invest nanti nggak untung dan rugi itu saya yang malah dipertanyakan, nanti saya yang diperiksa ya kan. Nah ini pertimbangan-pertimbangan ini yang tentu kita lihat bagaimana ke depannya gitu. Oke, USBK tengah dipertimbangkan oleh Injourney. Event-event apa lagi nih Pak, khususnya internasional yang saat ini tengah difokuskan untuk digelar di Mandalika? Ya tentu saja kita punya MotoGP Oktober ini. Kita akan bangun equestrian itu untuk dunia, lomba balap setiap bulan akan kita lakukan balap berkuda di situ. Kemudian kita akan ada Porsche Challenge, ada 15, itu kurang lebih 5 kali setahun. Jadi sudah datang sekarang kurang lebih 13 sampai 15 mobil Porsche GT3 yang akan pakai untuk balap di dalam situ. Sama 5 event. Kemudian kita punya Asia Road Race di Mandalika juga. Jadi setiap minggu itu sirkuit Mandalika penuh saat ini. Belum lagi community yang melakukan. Nah, ditambah lagi nanti kita akan bikin one of the best golf course di Mandalika. Karena memang view-nya sangat bagus ya. View Mandalika itu sangat bagus. Bersama dengan resortnya. Tapi semua ini kita kembangkan dengan menggandeng investor ya. Jadi bukan kita yang mengembangkan, tapi kita lebih banyak menggandeng investor untuk berinvestasi di lahan-lahan milik kita. Berarti tidak betul ya Pak, setelah gelaran event-event internasional di tahun lalu, saat ini Mandalika ditinggalkan gitu? Oh wow, Okay. Justru saat ini momentum yang sangat baik ya. Jadi Oktober ini kita akan buka mall, jadi ada mall di situ, partner juga ya, bukan kita ya, jadi ada di tanah kita. Kemudian hotel, baru saja Hotel Pullman, ada 3 hotel yang under construction. Kemudian ada beach club, lagi dibangun juga di Mandalika. Kemudian equestrian kita mulai signing. Kemudian golf course kita akan next month kita akan signing. Jadi justru percepatan pertumbuhan di Mandalika ini sangat luar biasa. Dan itu sirkuitnya setiap minggu penuh. Ya, hampir setiap minggu ada gelaran event yang kita lakukan baik itu, sehingga traffic di kota Mandalika sendiri dan tingkat hunian hotel di sekitar kita itu meningkat cukup signifikan. Oke, dengan berbagai macam yang tadi Anda katakan terkait dengan Mandalika, ini sebenarnya Mandalika mau dilihat sebagai apa sih Pak? Mandalika ke depan akan menjadi sport and entertainment destination. Jadi kawasan khusus ekonomi, kita spesifiknya adalah sport and entertainment. Sama seperti di sana kita bangun khusus untuk medical tourism, ini akan jadi sport and entertainment. Oke, tadi sudah dijelaskan sangat komprehensif mulai dari Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur. Nah, destinasi mana lagi sih Pak yang menjadi fokus dari Injourney? Kalau boleh kita ngobrol-ngobrol sebelah sana ya Pak ya? Boleh. Oke, iya Pak. Pak Doni, dengan beragam keindahan lokasi pariwisata di Indonesia, destinasi mana lagi sih Pak yang dijadikan prioritas bagi Injourney saat ini? Tentu saja yang kita mau coba kembangkan itu, walaupun ini bukan bagian dari 5 DPSP, kita sedang melihat sebetulnya kalau kita kembali lagi ke best practice di dunia pariwisata, itu kontributor terbesar traffic itu sebetulnya ibu kota. Jadi kalau kita lihat misalkan Perancis ya, dengan jumlah 85 juta visitor per year-nya, tetapi majority-nya ada di Paris. Thailand juga demikian, Bangkok yang majority. Kalau kita tarik lebih dekat lagi di Malaysia, ya Kuala Lumpurnya yang dominan. Kita sebetulnya punya daya tarik yang cukup luar biasa dengan kota Jakarta. Walaupun hari ini kenapa kami mengembangkan juga Jakarta, berusaha untuk mempush Jakarta, karena tadi jumlah traffic di bandara kita pasca pandemi itu di Soekarno-Hatta untuk internasional belum recover, baru 34%. Yang disebabkan karena memang majority selama ini kan lebih kepada business traveler. Nah, kita ingin mengembangkan juga Jakarta ini sebagai salah satu destinasi unggulan. Kenapa di dalam mass tourism Jakarta ini lebih daripada memenuhi syarat untuk menjadi destinasi. Kita lihat kita punya hotel-hotel bagus, kita punya shopping mall bagus, kita punya tempat hiburan-hiburan yang bagus. Tinggal memang ini dikemas dan juga kita memiliki destinasi bagus. Nah, karena itu sejalan dengan kepercayaan daripada pemerintah kepada Injourney menyerahkan Taman Mini, kita mengembangkan Taman Mini Indonesia Indah saat ini itu sebagai salah satu nanti objek wisata unggulan yang berbasis kepada tradisi Indonesia. Oke, wajah baru TMI nantinya akan seperti apa? Nah, ini dia. Nah, wajah baru TMI ini nanti akan merepresentasikan bahwa Taman Mini ini adalah miniatur dan juga opera of Indonesia. Jadi di dalamnya nanti kita tentu akan ada Museum Indonesia. Nanti kawan-kawan kita akan lihat sangat bagus Museum of Indonesia. Kita punya 3 lantai. Lantai 1 itu Indonesia di zaman pra yang lamanya sejarah.
kemudian Indonesia di masa kini di lantai 2-nya, dan juga menonjolkan ikat Nusantara. Ya, kita punya koleksi ikat ratusan di seluruh Nusantara. Kemudian di lantai 3-nya kita akan punya itu IKN. Jadi kita pamerkan juga IKN kita, Indonesia in the Future akan seperti ini. Kemudian kita punya Contemporary Gallery Art untuk generasi muda kita beraktivitas di situ. Kita punya juga Taman Burung. Taman Burung ini merepresentasikan aneka ragam burung-burung Nusantara. Jadi kita bagi dua sektor, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Kemudian kita punya Taman Reptil, ya, Taman Komodo, dan juga tentu saja Anjungan yang menjadi apa namanya daya tarik khususnya. Dan kita mengembangkan saat ini yang mungkin yang terbaik juga di Asia Tenggara mungkin ya paling tidak. Kita punya fountain 150 meter dikerjakan oleh kreator Indonesia. Jadi ada fountain, video mapping, dan juga animasi. Kita sebutnya itu, ini bercerita tentang cerita rakyat Nusantara. Jadi ini akan menjadi satu yang menjadi daya tarik. Kita harapkan nanti trafficnya akan mulai meningkat ke Jakarta, sehingga recovery terhadap airport kita juga meningkat. Oke, nah tadi kan ada beberapa destinasi yang sudah Anda sebutkan ya Pak, mulai dari Borobudur, Labuan Bajo, kemudian tadi juga Mandalika. Nah selain itu apa lagi nih Pak? Selain Jakarta juga tadi baru saja. Toba tentu menjadi prioritas kita. Toba akan ada November ini kita akan bikin satu event internasional, yaitu jet ski dunia, kejuaraan jet ski dunia di Toba. Kita mau push juga Toba ini supaya menjadi daya tarik destinasi yang cukup baik ya, karena kan secara posisi mereka cukup baik ya untuk tourism dari Asia, terutama sekali dari Asia. Dan apalagi sekarang kita bekerja sama juga airport kita dengan GMR dengan India, kita harapkan ini akan menjadi traffic yang menarik, yang bagus. Nah, kita kembangkan juga Danau Toba untuk menjadi salah satu destinasi unggulan kita. Oke, selain Danau Toba ada Likupang juga ya Pak. Ini akan seperti apa ke depannya? Nah, Likupang ini juga, ini kan berbasis bahari juga ya. Kita masih mencoba untuk apa namanya, dengan keterbatasan energi yang kita miliki, memang Likupang ini kita upayakan nanti akan berkembang dengan signifikan, karena memang Manado ini kan, atau Sulawesi Utara ini khususnya di Manado, itu traffic terbesarnya itu kan datangnya dari China. Nah ini belum rebound, sehingga ini investor untuk masuk pun masih belum maksimal, karena belum reboundnya jumlah traffic dari Cina ini ke Manado. Oke, dengan berbagai terobosan yang dilakukan Enjourney, kalau kita lihat secara kinerja keuangan, ini cukup menarik nih Pak, karena Enjourney berhasil membalikkan rugi menjadi laba, bahkan peningkatannya sampai 134%. Nah ini kiat-kiatnya seperti apa sih Pak? Yang tadi saya sampaikan bahwa memang ini kita membedah fundamental setiap perusahaan itu. Tentu saja kita mempush terjadinya peningkatan di top line kita, dengan membalancing revenue stream tadi, pendapatannya kita upayakan untuk tidak tradisional saja pendapatannya. Yang kedua, kita menekan cost-nya. Kita mengintroduce beberapa bentuk pola operasional baru, seperti di bandara kita mempergunakan traffic based operation. Ya ini mereduce cost kita kurang lebih 20%. Karena sekarang kita tidak lagi hidup 24 jam, tetapi basisnya adalah traffic. Nah ini juga meningkatkan, sehingga kemudian EBITDA margin kita juga meningkat. Syukur alhamdulillah, semester pertama ini kita berhasil menutup dengan EBITDA 4,6 triliun. Ini pencapaian yang cukup baik ya. Kemudian nanti di bottom line-nya kita menutup di angka 700 miliar. Dan kita harapkan nanti kita akan closing tahun ini itu paling tidak di bottom line 2 triliun. Jadi ini satu rebound dan recovery yang cukup signifikan. Apalagi kita melihat selama pandemi, bandara kita dan juga perusahaan-perusahaan engineering tidak mendapatkan tidak meminta bantuan secara signifikan ya, secara PMN. Jadi ini proses recovery yang cukup baik untuk bandara kita. Dan kita harapkan nanti ini mungkin ini masih 40% dari total transformasi yang kita kerjakan di Enjourney. Harapannya tentu tadi dengan membalance revenue stream, kita harapkan nanti revenue composition-nya itu di mana nanti antara aero dan non-aeronya itu bisa balance. Ya tadi saya sampaikan bahwa jumlah passengers kita sekarang adalah nomor 4 terbesar di dunia. Kalau kita bisa naikin $2 saja dari non-aero revenue-nya, dari 170 juta jumlah penumpang kita, itu akan berdampak kurang lebih 4,5 triliun lagi ke bottom line-nya. Jadi ini masa depan daripada airport kita, insya Allah mudah-mudahan akan sangat baik. Oke, apakah kinerja Enchamik di sepanjang semester pertama tahun ini juga ditopang oleh adanya momentum libur panjang Pak di semester pertama ini? Tentu saja ini juga sangat membantu ya. Terima kasih kepada pemerintah tentunya. Dengan libur panjang ini, proses recovery ini cukup baik ya. Baik itu di semua, tidak hanya dialami oleh Enjourney, tapi secara
overall industri pariwisata Indonesia mendapatkan satu manfaat yang luar biasa dengan proses Kalau ini. tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi oleh Injourney sejauh ini? Tantangan tentu saja yang kita hadapi, tantangan baik itu internal maupun eksternal. Yang secara internal tentu perubahan paradigma kita, ya ini terus-menerus kita lakukan. Perubahan paradigma kita, misalnya di airport kita, bagaimana kemudian kita lebih berorientasi kepada pelayanan, kepada para penumpang kita. Bagaimana mentransformasi airport kita menjadi wajah. Karena bagaimanapun, airport ini adalah face of the nation, moment of truth, first impression. Nah, bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh orang lain, tentu ada di airport kita. Nah, ini proses ini kita lakukan secara kontinu dalam proses transformasi bandara ini. Nah, harapannya nanti saya masih butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyelesaikan seluruh proses transformasi daripada bandara kita. Sehingga lebih berorientasi kepada customer kita, kemudian rebalancing revenue stream-nya, sehingga nanti antara aero dan non-aero revenue-nya akan lebih balance. Saat ini dependensi terhadap aeronya terlalu tinggi, non-aeronya masih kecil. Non-aero ini merupakan ruang yang sangat besar buat kita untuk mendapatkan tambahan daripada pendapatan. Sangat besar. Karena kalau kita lihat average spending per pax kita masih di bawah $3, sementara best practice-nya itu udah di $13, kita masih punya uang $10. Dikalikan dengan jumlah 150 juta pengunjung kita. Jadi itu angkanya sangat luar biasa besarnya gitu. Oke, dengan berbagai upaya transformasi yang saat ini ataupun yang tengah dilakukan oleh Injourney, sebetulnya bagaimana sih Pak untuk memastikan ataupun indikator KPI seperti apa sih supaya bisa betul-betul pembangunan pariwisatanya ini bisa dirasakan langsung dampaknya bagi perekonomian maupun masyarakat sekitar atau masyarakat lokal, Pak? Jadi memang tadi bahwa setiap pertama adalah dengan kita bikin event itu parameter tentu impact, economical impact-nya kita hitung, kemudian juga promotionnya. Tetapi yang lebih signifikan lagi sebagai kasus di TWC, saya kasih contoh. TWC itu tahun ini KPI-nya kita rubah. Karena TWC ini kan mengelola Borobudur. Kita tidak lagi hanya menempatkan KPI bottom line secara perusahaan sebagai KPI daripada direksinya. Tapi dia mewajibkan laporan sekarang itu setiap bulan itu, dari TWC lapor ke Injourney itu parameter yang kita rubah. Kita rubah parameter. Nomor 1 adalah kita menghitung berapa tingkat hunian homestay yang berada di sekitarnya. Yang kedua, kita menghitung juga peningkatan ekonomi masyarakatnya berdasarkan data BPS yang didapatkan. Sehingga nanti kita langsung merasakan bahwa kita sebagai perusahaan BUMN tidak hanya financial menjadi parameter kita. Tetapi fungsi kita bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan manfaat ini juga menjadi masuk di dalam KPI daripada direksinya. Sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa keberadaan BUMN ini langsung dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat di sekitar di mana BUMN itu berada. Ada multiplier effect yang terasa ya Pak bagi masyarakat lokal juga. Betul. Bagaimana Injourney berkontribusi bagi ataupun dalam mewujudkan Indonesia maju dan mandiri, Pak? Nah tadi kita di dalam sektor yang kami manage ya, seperti aviation dan tourism. Contoh di aviation. Di aviation itu kita berencana untuk mengintegrasikan airport kita. Kenapa integrasi ini diperlukan? Dengan diintegrasikan, skala daripada perusahaan kita menjadi lebih besar. Secara operasional kita juga lebih sizable dan bisa kita lakukan streamlining bisnis prosesnya. Nah, kita bayangkan bahwa kalau ini airport AP1 dan AP2 ini, jumlah traffic kita nomor 4 di dunia tahun ini. Kita harapkan tahun 2045 itu akan menjadi nomor 2 terbesar di dunia. In terms of market cap, ya, market cap-nya kalau kita misalkan mengacukan kepada benchmark, EBITDA multiple-nya 15 kali dari EBITDA yang kita punya, kita akan menjadi perusahaan airport nomor 3 terbesar di dunia. Nah ini kan artinya dengan kita melakukan proses-proses ini secara korporasi, ini akan menjadikan kita independen. Satu perusahaan yang strong, baik itu secara kompetensi di dalam mengelola perusahaannya maupun secara financial. Nah ini yang kita lakukan contohnya. Yang kedua di sisi perhotelan. Sama, bagaimana kita menjadi independen. Dengan kita mengkonsolidasikan seluruh hotel BUMN yang jumlahnya 103, kita memiliki satu operator hotel yang secara skala sizable. Sehingga dia juga bisa independen. Ini juga kita lakukan proses ini. Yang ketiga, kita mengembangkan destinasi yang membuat kita seperti Kek Sanur dan lain sebagainya. Jadi memang pola di dalam kita mengembangkan ini selalu orientasinya adalah bagaimana membawa ini menjadi Indonesia maju sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah. Nah, inilah yang kemudian kita tekankan ke dalam setiap BOD maupun karyawan yang ada di dalam Injourney Group, bahwa kita harus naik level, standarnya harus naik. Kalau kita bicara menjadi negara maju, standar kita harus negara maju, baik dalam pengelolaan airport maupun dalam hospitality-nya.